Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai beda potensial. Adapun rumus beda potensial, delta V sama dengan W per Q. Ini kalau untuk mencari beda potensial. Lalu kalau mencari Q atau muatan, bisa langsung dirumuskan Q sama dengan W per delta V. Kalau untuk mencari W yaitu energi listrik, delta V dikali Q. Kita buat keterangannya. Delta V lambang dari beda potensial listrik, satuan internasionalnya volt, disingkat dengan V besar. W besar lambang dari energi listrik, satuan internasionalnya joule, disingkat dengan J besar. Q lambang dari muatan, satuan internasionalnya coulomb, disingkat dengan C besar. Supaya tidak bingung, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal nomor 1. Beda potensial antara dua titik pada kawat penghantar adalah 9 volt. Berapakah energi listrik yang digunakan untuk memindahkan muatan sebesar 30 coulomb di antara dua titik tersebut? Berarti untuk keterangan yang pertama diketahui beda potensial 9 volt. Maka kita buat delta V sama dengan 9 volt. Kembali ke soal. Berapakah energi listrik dengan muatan sebesar 30 coulomb? Muatan sebesar 30 coulomb, lambang muatan Q sama dengan 30 coulomb, lambang dari energi listrik yaitu W. Maka untuk mencari W dirumuskan dengan delta V dikali Q. Kita tulis delta V dikali Q. Mulai mengerjakan delta V 9 dikali Q 30. Maka hasilnya 9 kali 30 270 joule. Nah, seperti yang Ibu sarankan selalu, untuk mengerjakan soal-soal hitungan pada fisika, bekerja secara sistematis dengan membuat diketahui ditanya, baru mencoba untuk menjawab. Nah, untuk contoh soal nomor 2, Ibu sarankan kamu kerjakan masing-masing dengan sistematis dan kamu tuliskan hasilnya di komentar ya. Oke, untuk nomor 2 Ibu ingatkan sekali lagi, kamu kerjakan secara sistematis dan hasilnya dituliskan di kolom komentar. Masuk ke penjelasan berikutnya. Arah aliran muatan listrik positif, disebut juga dengan arus listrik, selalu mengalir dari benda yang potensialnya tinggi atau muatan positif lebih banyak ke benda yang potensialnya rendah atau muatan positif lebih sedikit. Muatan listrik berhenti mengalir ketika potensial kedua benda sama besar. Itu konsep untuk arus listrik atau yang sering disebut dengan muatan listrik positif. Jadi arus listrik itu seperti air mengalir ya, dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, untuk yang contoh di bawah ini,
Untuk bola A, dilihat di sini ada proton atau muatan positif sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Protonnya sebanyak 6. Lalu untuk bola B, ini tidak ada muatan, tidak bermuatan listrik, atau sering disebut dengan netral. Neutron ya, ini netral. Kalau kita hubungkan antara A dengan B dengan kawat konduktor, dengan kawat ya, ini kawatnya harus konduktor. Nah, maka nanti seperti yang dikatakan tadi di atas pada konsep bahwa potensial tinggi ke potensial rendah, maka aliran dari arus listriknya dari potensial tinggi ke potensial rendah dan berhenti mengalir dari A ke B ketika memiliki muatan yang sama antara kedua benda. Ini ada 6 tadi, dia mengalir ke bola B, maka nanti di bola A proton atau muatan positif sebanyak 3, lalu muatan positif juga sebanyak 3 di bola B. Kalau sudah seperti ini, sudah sama banyaknya, muatan listrik berhenti mengalir. Itu maksudnya ya, dari arah aliran muatan listrik positif atau yang sering disebut dengan arus listrik. Nah, ini konsepnya ya, ini contohnya. Lalu tadi kita sudah bahas mengenai arus listrik, maka kita coba bahas mengenai arah elektron. Arah aliran elektron berlawanan dengan arah arus listrik atau aliran muatan listrik positif. Kalau tadi pada muatan listrik positif atau arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, maka untuk arah aliran elektron sebaliknya, dari potensial lebih rendah ke potensial listrik yang tinggi. Itu untuk arah aliran elektron. Secara normal, elektron selalu mengalir dari benda yang potensial listriknya rendah atau muatan positif lebih sedikit atau muatan negatif lebih banyak ke benda yang potensialnya tinggi atau jumlah muatan positif lebih banyak atau jumlah muatan negatif lebih sedikit. Dan elektron berhenti mengalir ketika potensial listrik kedua benda sama besar. Dia sebaliknya dari aliran muatan listrik positif atau sering disebut dengan arus listrik. Supaya tidak bingung, kita masuk ke contoh soal untuk membedakan arah arus listrik dengan arah elektron. Kita coba nomor 1. Jika ada dua benda bermuatan listrik seperti 4 gambar di bawah ini, A, B, C, D, maka benda manakah yang memiliki beda potensial lebih besar? Untuk yang A, bola A ada 2 muatan positif. Bola B ada 2 muatan negatif.
buat ya supaya tidak bingung ya. Yang nomor 1 tadi, bola A-nya ada muatannya positif 2, di bola B negatif 2. Tadi diingat konsep dari muatan listrik positif, bahwa potensial tinggi itu yang memiliki lebih banyak muatan positif. Maka dari soal, manakah yang memiliki beda potensial lebih besar? Ini positif 2, ini negatif 2. Maka yang A yang positif 2, benda yang memiliki beda potensial lebih besar. Benda yang memiliki beda potensial lebih besar adalah benda A, ya, bola A. Untuk yang B, bola A positif 2, muatan positifnya sebanyak 2. Di sini di bola B muatan positifnya sebanyak 4. Dari gambar jelas yang lebih banyak muatan positifnya si B. Maka benda yang memiliki beda potensial lebih besar adalah B. Yang ini ya. Untuk yang C, ini muatan negatifnya 1. Yang untuk bola B muatan negatifnya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Negatif 1, negatif 8. Oke. Maka dari sini, dari negatif 1, negatif 8 yang dimiliki muatan negatifnya, bisa disimpulkan benda yang memiliki beda potensial lebih besar adalah benda A. Untuk yang D, bola A ada 2 muatan negatif, bola B ada 2 muatan negatif. Diingat konsepnya tadi, kalau dia sama-sama memiliki banyak muatannya, baik si positif maupun negatif, maka harusnya tidak bergerak, ya, karena sama besar. A dengan B muatan negatifnya sama besar, yaitu 2. Ibu harapkan untuk nomor 1 bisa dipahami, membedakan mana potensial yang besar, mana potensial yang rendah ya. Masuk untuk nomor 2. Jika selisih potensial antara benda A dan B cukup besar, dari gambar di atas ya, maka akan terjadi loncatan muatan listrik elektron. Dari benda mana ke benda manakah loncatan elektron tersebut mengalir? Oke. Ingat tadi konsep dari arah elektron, dia mengalir ke potensial listrik rendah ke potensial listrik tinggi. Atau dengan kata lain, muatan elektron lebih banyak ke elektron yang muatannya lebih sedikit. Itu dia ya, arah elektron ya. Muatan elektron lebih banyak ke benda yang muatan elektronnya lebih sedikit. Maka dari sini, untuk menjawab soal nomor 2, arah elektronnya untuk bagian A dari B ke A. Alirannya ya, B ke A. Untuk yang bagian B, arah elektronnya A ke B. Ini rendah, ini tinggi. A ke B, arah elektron. Yang C,
Ini rendah, ini tinggi, berarti B ke A. Kalau yang D, diam, tidak bergerak, ya, karena sama besar. Masuk dengan nomor 3, kita coba diskusikan, kita bahas bersama. Apa yang terjadi apabila benda A dan B memiliki elektron yang sama? Apakah ada perpindahan elektron? Maka jelas seperti pada konsep dari arus listrik maupun arah elektron, kalau dia sudah sama besar kedua benda, baik dia muatan positif maupun muatan negatifnya, maka yang terjadi tidak ada perpindahan elektron. Seperti contoh di bagian D, tidak ada perpindahan elektron. Oke. Itu saja penjelasan dari Ibu. Ibu harapkan untuk materi ini bisa dipahami semua. Sampai di sini penjelasan dari Ibu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dari penjelasan yang